Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Superman Tobing dengan NRP 5017251073. Di sini saya akan menjelaskan pada chapter 12 yaitu pelapukan dan tanah. Nah, pertama-tama apa sih itu pelapukan? Nah, pelapukan adalah proses penghancuran batuan secara fisik dan kimia di permukaan bumi. Nah, terus kalau tanah itu adalah seperti tiada tempat di mana organisme atau makhluk-makhluk hidup itu tumbuh. Bukan tumbuh, tapi berkembang. Nah, langsung saja saya akan masuk ke bagian pertama yaitu pengerosian, erosi, dan transportasi. Nah, pada bagian ini kita itu akan membahas tiga hal, yang itu eh, pengerosian atau pelapukan, erosi, dan transportasi. Nah, batuan-batuan yang terpapar di permukaan bumi terus-menerus mengalami perubahan akibat air, udara, suhu yang bervariasi, dan faktor lingkungan lainnya. Nah, istilahnya pelapukan itu merujuk pada kumpulan proses destruktif yang mengubah karakter fisik dan kimia batuan dekat atau dekat permukaannya. Nah, biasanya erosi adalah pengangkatan atau penghilangan fisik partikel batuan oleh agen seperti air mengalir atau gletser. Jika kita lihat pada gambar ini adalah salah satu contoh di mana tahapan pembentukan batuan yang berulang-ulang, yang misalnya dari awalnya magma terus mengeras menjadi batuan, hingga dia lapuk akibat suhu, udara, dan lain-lain menjadi sedimen, yang siklusnya ini akan terus berputar berulang-ulang. Nah, transportasi adalah pergerakan partikel-partikel yang tererosi oleh agen-agen seperti sungai, gelombang, gletser, atau angin. Nah, dan ada yang ada namanya nanti pelapukan, yaitu proses penghancuran karena pengaruh udara, air, suhu, ataupun organisme. Ketiga kejadian tadi itu bisa berhubungan. Contohnya air hujan yang jatuh di tebing menyebabkan batu retak. Terus air yang mengalir kemudian membawa serpihan batu itu turun. Nah, fragmen yang terbawa bisa mengendap di dasar sungai membentuk sedimen. Seperti itu, Pak. Nah, lanjut ke pengerosian dan sistem bumi. Sistem tata surya. Pelapukan terjadi di bumi karena atmosfer kita yang mengandung oksigen. Nah, adanya atmosfer yang kaya oksigen dan karbon dioksida serta melimpahnya air, kondisi ini tidak dimiliki oleh planet lain. Karena di bumi itu di dalam bentuk cair, gas dan padat berperan besar dalam pelapukan mekanik dan kimia. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini di Mars, nah, Mars ini terdapat juga bukti bahwa air pernah mengalir di masa lalu, seperti ada lembah sungai. Tapi kini Mars tidak memiliki air permukaan lagi. Seperti itu, Pak. Itu hanya bukti-bukti dulu. Nah, lanjut ke atmosfer. Atmosfer, seperti yang kita tahu, bisa menjadi salah satu peran yang penting dalam proses pelapukan. Atmosfer itu bukan hanya sekedar lapisan atas bumi saja atau sekedar pelindung pelindung saja, tetapi juga sebagai proses terbentuknya pelapukan karena mengandung oksigen dan karbon dioksida yang bereaksi dengan batuan. Nah, em, oh ya, oksigen dan karbon dioksida ini berperan penting dalam pelapukan kimia. Nanti air yang menguap dari hidrosfer dan didistribusikan sebagai uap, air hujan ataupun salju sangat penting bagi pelapukan kimia maupun mekanik. Jadi ada dua hal seperti itu, Pak. Nah, lanjut hidrosfer. Nah, hidrosfer adalah air yang memiliki peran utama dalam pelapukan, baik secara kimia maupun mekanik. Dalam kimia, ia menjadi pelarut utama, sedangkan dalam mekanik, yaitu sebagai eh, transportasi yang mengalir, membeku, dan mencair. Seperti itu, Pak. Nah, ada yang namanya biosfer. Biosfer yang seperti kita tahu adalah
Seluruh makhluk yang ada di bumi ini berperan dalam hal pelapukan. Contoh, misal tumbuhan dapat memecah batu secara fisik saat akar mereka tumbuh di celah-celah batu. Hewan seperti cacing, semut, dia membantu mengkeruk tanah. Nah, manusia tidak lupa juga, manusia adalah agen erosi yang sangat besar. Misal, kalau dalam padat PDF ini, itu satu kali lewat bulldozer dapat mengubah landscape lebih dari ribuan tahun pelapukan dan erosi alami. Dibandingkan dengan hewan tumbuhan yang termasuk agen erosi tetapi tidak skala besarnya dibandingkan manusia. Jadi manusia ada yang paling besar. Seperti itu, Pak. Nah, lanjut. Bagaimana pelapukan mengubah batuan? Nah, pelapukan mekanis itu adalah penghancuran fisik, mencakup beberapa proses yang memecah batu menjadi potongan-potongan kecil. Ada dua cara utama, yaitu pelapukan mekanis dan pelapukan kimia. Nah, kalau pelapukan mekanis itu adalah batu dipecah menjadi bagian-bagian kecil tanpa mengubah komposisi kimianya. Sedangkan pelapukan kimia adalah batu mengalami perubahan kimia akibat air, oksigen, dan karbon dioksida. Seperti mineral mineral yang berubah menjadi tanah liat atau besi teroksidasi menjadi karat. Seperti itu, Pak. Nah, pelapukan adalah proses yang relatif lama dan lambat. Biasanya retakan pada batu diperbesar secara bertahap oleh aksi es, atau pertumbuhan tanaman dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Nah, eh, ada yang namanya efek pengerosian, Pak. Nah, efek pengerosian dapat merusak batuan, tetapi juga menghasilkan tanah subur dan bentuk lahan baru. Nah, pelapukan membuat batu menjadi bulat, membentuk tebing dan lembah serta menyediakan unsur-unsur penting. Jadi daripada efek pengerosian ini, salah satunya contoh adalah batu bata kapur atau marmer yang terpapar hujan dan gas atmosfer dapat menunjukkan efek pelarutan akibat pelapukan kimia dalam waktu yang relatif singkat pada efek pengerosian. Nah, jika kita lihat pada gambar ini adalah contoh dampak dari pelapukan atau bisa dibilang pengerosian, jadi bebas. Nah, jika kita lihat pada gambar A, ini adalah dampak pelapukan kimia pada batu nisan. Nah, jika kita lihat juga pada patung B, pada gambar B, ini adalah patung marmer yang telah kehilangan sebagian besar detailnya akibat pelapukan kimia. Nah, kita cenderung memandang pelapukan ini sebagai proses yang merusak, tetapi pelapukan adalah proses di mana pengulangan atau suatu material itu selalu berubah, di mana membuat suatu hal pembentukan yang baru. Seperti itu, Pak. Nah, pelapukan ini bisa menguntungkan. Pertama, tanah terbentuk dari hasil pelapukan itu biasanya itu bisa digunakan untuk pertanian dan kehidupan tumbuhan. Terus kedua, zat terlarut dari pelapukan yang terbawa sungai membuat air laut menjadi asin dan menyediakan nutrisi bagi organisme laut. Ketiga, beberapa biji logam seperti tembaga dan aluminium terkonsentrasi secara ekonomis karena pelapukan kimia. Seperti itu, Pak. Nah, di sini adalah contoh em, salah satu ada tiga gambar, satu dua, iya ada tiga gambar. Nah, gambar pertama adalah air yang meresap melalui retakan yang saling tegak. Nah, terus ini ini adalah gambar blok granit yang baru tererosi sudutnya bulat dibandingkan dengan bongkahan granit yang telah tererosi secara ekspresif seperti itu, Pak. Nah, pengikisan diferensial pada gambar menggambarkan kecenderungan berbagai jenis batuan untuk mengalami pengikisan dengan laju yang berbeda-beda. Misalnya sel terdiri dari mineral lempung lunak cenderung mengalami pelapukan lebih cepat daripada batu pasir seperti itu, Pak. Nah, lanjut kita masuk ke penyerosian mekanis.
Nah, pengerosion mekanis adalah proses penghancuran batuan tanpa mengubah komposisi kimianya. Batu hanya pecah menjadi fragmen kecil, tetapi mineral tetap sama. Nah, terdapat jenis utama pengerosian mekanis. Nah, salah satunya ada yang pertama namanya itu pelepasan tekanan. Pelepasan tekanan adalah penurunan tekanan pada suatu massa batuan dapat menyebabkan retakan saat batuan tersebut mengembang. Pelepasan tekanan merupakan jenis pelapukan mekanik yang signifikan. Pelepasan tekanan ini proses terjadinya yaitu saat batuan berada di bawah tekanan besar dari batuan yang menutupinya. Lalu seiring waktu, lapisan di atasnya tererosi sehingga tekanan di atasnya berkurang. Karena tekanan berkurang, batuan mengembang keluar, menyebabkan retakan sejajar permukaan yang disebut sheet points. Terus, lapisan luar batu kemudian terkelupas satu persatu seperti kulit bawang. Atau prosesnya ini yang disebut dengan eksfoliasi. Nah, jadi seperti ini Pak, proses pengelupasan lapisan batuan. Seperti itu. Nah, jika kita lihat, em, bentar, Pak. Pada gambar ini adalah kondisi awal di mana di bawah permukaan bumi terdapat batolit granit, yaitu massa batuan besar yang terbentuk jauh di dalam kerak bumi. Nah, terus terjadi namanya expansion atau proses pelepasan, yang dimana seiring waktu akibat oleh air, angin, dan proses geologinya. Terus akibat erosi juga, tekanan di atas granit berkurang. Nah, sehingga lapisan luar kemudian terkelupas perlahan membentuk permukaan yang bulat. Seperti gambar ini, Pak. Lalu ada pada gambar 12.5 ini menunjukkan sendi lembaran pada granit yang disebabkan oleh pelepasan tekanan. Nah, retakan tampak sejajar permukaan batu menandakan batu mengembang dan terbelah lapis demi lapis. Nah, lalu pada gambar 12.16 kita melihat sebuah kubah eks- eksfoliasi dari Taman Nasional Yosemite, California. Nah, ini memperlihatkan seperti sebuah kubah yang terbentuk karena lapisan granit mengelupas keluar akibat pelepasan tekanan yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti itu, Pak. Lanjut ke yang namanya aksi es. Aksi es adalah salah satu bentuk pelapukan mekanis yang paling umum terjadi di daerah beriklim dingin. Nah, biasanya itu ketika air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, molekul air yang berantakan dalam cairan tersusun menjadi struktur kristal teratur yang membentuk es. Karena struktur kristal es memakan ruang lebih banyak daripada cairan, air mengembang 9% dengan volume saat membeku. Sifat ini menjadikan air sebagai agen pengikisan mekanisme yang kuat. Nah, jadi proses terjadinya itu ketika air hujan atau letusan salju masuk ke celah-celah kecil di batu. Nah, saat suhu turun di bawah titik beku, nah air membeku dan mengembang sekitar 90% yang tadi saya sebut, yang saya jelaskan. Karena airnya membeku dan menekan dinding celah, batu terdesak dan retak semakin lebar. Ketika suhu naik dan es mencair, air kembali masuk lebih dalam ke celah baru terbuka. Nah, siklus beku cair berulang kali menyebabkan batu pecah menjadi fragmen kecil dan hasilnya batu besar bisa terbelah menjadi bongkahan-bongkahan kecil dan material hasil pecahan sering menumpuk di dasar tebing membentuk kerucut runtuhan. Nah, pada gambarnya bisa dilihat seperti pada gambar ini, Pak, di mana terdapat pembekuan es telah memecahkan batu dan membentuk Gunung Crawford di Taman Nasional Banff. Nah, seperti ini, Pak. Jadi akan memecah. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ada beberapa proses lainnya. Nah, selain pelepasan tekanan dan aksi es, ada beberapa hal yang lain. Yang pertama, ada aksi akar. Aksi akar tumbuhan, di mana akar tumbuhan tumbuh di celah-celah batu untuk mencari air dan nutrisi. Nah, saat akar membesar, ia menekan dinding
celah batu menyebabkan retakan semakin besar. Bisa dilihat pada gambar A ini, Pak. Nah, ini adalah saat di mana sebuah tumbuhan itu memecah batu. Kita bisa lihat di sini, Pak. Karena dia itu semakin lama bertumbuh dan bisa memecah batu tersebut, Pak. Terus aktivitas hewan. Hewan penggali seperti cacing, tikus tanah, dan semut itu membuat lubang dan jalur di tanah. Nah, ini bisa lihat ini batu hancur akibat oh itu salah satunya Pak. Nah, ketiga itu adalah kristalisasi garam atau salt wedging. Nah, seperti ini Pak. Yaitu batu ini hancur akibat pertumbuhan kristal garam yang mengendap saat air menguap di celah-celah batu. Nah, seperti itu, Pak. Biasanya terjadi di daerah kering atau pantai. Nah, kalau kita lihat pada gambar 12.9, ini adalah pengikisan mekanis dapat meningkatkan luas permukaan batu. Jadi pengikisan ini itu bisa meluaskan permukaan batu seperti itu, Pak. Tetapi masanya itu kalau disatukan tetap sama masa jenisnya, Pak. Nah, terus lanjut, ada namanya pengerosian kimia. Nah, pengerosian kimia adalah proses penguraian atau perubahan kimia mineral batuan akibat reaksi dengan air, udara, dan zat terlarut. Nah, tidak seperti pelapukan mekanis yang hanya memecah batu secara fisik, pelapukan kimia ini mengubah komposisi mineral menjadi zat-zat baru. Nah, atau biasa disebut dekomposisi batuan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa eh, peran-peran yang berperan dalam proses pengerosian kimia ini, Pak. Pertama adalah peran oksigen. Nah, oksigen itu sangat melimpah di atmosfer dan cukup aktif secara kimia, sehingga sering berkaitan dengan mineral dan unsur-unsur dalam mineral yang terpapar di permukaan bumi. Contohnya adalah korosi pada paku besi yang terpapar udara merupakan contoh sederhana dari pelapukan kimia. Dan ini adalah salah satu rumus kimia dari oksidasi besi atau korosi pada besi. Nah, nah, jika kita lihat pada gambar ini, warna merah menunjukkan bahwa batuan tersebut telah terpapar udara dalam waktu yang lama. Oksidasi adalah tanda jelas terjadinya pelapukan kimia yang pernah terjadi di permukaan bumi. Nah, lanjut ke yang namanya peran asam. Asam berperan dalam melakukan dan menguraikan mineral batuan melalui beberapa reaksi kimia dengan air. Nah, biasanya itu asam itu memiliki senyawa kimia yang melepaskan ion hidrogen atau H+, ketika mereka terurai atau hancur dalam air. Nah, kebanyakan pelapukan kimia di bumi itu melibatkan air. Jadi seperti itu, Pak. Nah, biasanya proses terbentuknya asam, salah satunya asam karbonat, itu berasal dari karbon dioksida dari atmosfer atau hasil respirasi akar dan organisme tanah larut dalam air hujan. Nah, terus ada yang kedua, reaksi ini membentuk asam karbonat, asam lemah, tapi sangat efektif dalam melarutkan mineral. Nah, beberapa asam kuat terjadi secara alami di permukaan bumi, tetapi mereka relatif jarang. Asam sulfat dan asam fluorida adalah asam kuat yang dilepaskan selama banyak letusan gunung berapi. Ini adalah salah satu gambar di mana sebuah kolam lumpur mendidih terbentuk akibat pelapukan kimia yang intensif pada batuan sekitar oleh gas asam yang terlarut. Nah, sumber asam alami paling penting untuk pelapukan batuan adalah salah satunya karbon dioksida. Nah, yang karbon dioksida, terus asam lemah yang terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat seperti itu, Pak. Nah, biasanya akibat dari oleh asam ini itu adalah batu kapur dan marmer itu larut perlahan membentuk gua-gua kapur atau bisa disebut stalagmit dan stalaktit. Ya, stalaktit ya. Dan kedua, struktur batuan
menjadi berlubang-lubang atau rapuh. Seperti itu, Pak. Nah, di sini ada namanya pelapukan larutan. Adalah proses pelapukan kimia di mana air, terutama yang agak sedikit asam, melarutkan mineral batuan dan membawanya pergi dalam bentuk ion. Nah, tidak ada produk padat pada bagian akhir persamaan, menunjukkan bahwa pelarutan lengkap kalsit telah terjadi. Gua yang dapat terbentuk di bawah tanah terjadi ketika air tanah yang mengalir melarutkan batuan sedimen kapur yang sebagian besar terdiri dari kalsit. Nah, jika kita bisa lihat di sini pada gambar, ini adalah oh ini salah satu pelapukan kimia, maaf Pak, di mana air yang meresap melalui tanah melakukan feldspar menjadi tanah liat dan sepenuhnya melarutkan. Jadi seperti itu Pak. Ini adalah prosesnya. Nanti di mana air ini air hujan nanti bereaksi ke tanah. Nah, dia itu akan terpecah. Nah, nanti membentuk nanti namanya pada gambar seperti ini yaitu asam tanah. Asam tanah menyumbangkan ion hidrogen dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Nah, sekarang lanjut ke dampak kimia feldspar. Nah, pelapukan feldspar merupakan contoh perubahan mineral asli menjadi jenis mineral yang sama sekali berbeda dengan produk pelapukan lainnya. Nah, feldspar adalah mineral pembentuk batuan yang paling umum di kerak bumi, terutama pada granit dan batuan beku lainnya. Meskipun kuat, feldspar itu mudah lapuk secara kimia bila bereaksi dengan air dan asam karbonat. Nah, jika kita lihat di sini adalah persamaan kimia yang penting dalam pelapukan. Ini adalah pelarutan karbon dioksida dalam air yang membentuk asam, terus ini ada larutan kahit, larutan kalsit, dan pelapukan kimia feldspar untuk membentuk mineral lempung. Dan di sini adalah persamaan kimianya, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, eh, lanjut, Pak. Terus, nah, proses pelapukan sama terlepas dari eh jenis feldspar. Feldspar membentuk ion kalium, nah feldspar dan dan Ca feldspar itu plagioklas itu membentuk ion natrium dan ion kalsium. Yang ion ini yang dihasilkan dari pelapukan feldspar adalah ion kalsium Ca++ dan ion bikarbonat HCO3-. Nah, saya akan menjelaskan sedikit Pak pada tabel ini. Nah, di sini ada yang pertama adalah reaksi pembentukan asam. Ketika karbon dioksida dari atmosfer atau tanah larut dalam air, ia membentuk asam karbonat. Asam lemah ini kemudian terurai melepaskan ion hidrogen dan ion bikarbonat. Ion hidrogen inilah yang menjadi agen paling efektif dalam menyerang struktur atau mineral batuan. Nah, ada namanya pelapukan atau larutan kalsit. Ini adalah mineral kalsit yang penyusun utama batu kapur dan marmer mengalami pelapukan kimia dengan cara larut sepenuhnya ketika bereaksi dengan ion hidrogen atau ion bikarbonat. Terus ada feldspar. Pelapukan feldspar itu berbeda dengan kalsit. Ketika feldspar kalium itu diserang oleh ion hidrogen, mineral ini mengalami transformasi kimia yang diubah menjadi mineral liat atau seperti kalonit. Nah, seperti itu, Pak. Nah, lanjut ke hujan asam. Hujan asam adalah bentuk pelapukan kimia yang dipercepat oleh polusi udara. Nah, biasanya itu air hujan secara alami bersifat sedikit asam karena mengandung asam karbonat dari reaksi air dengan karbon dioksida di atmosfer. Namun, karena aktivitas manusia itu menjadi airnya itu menjadi lebih asam daripada biasanya. Nah, nah, salah satunya bukan hanya eh, dari kendaraan saja, tapi bisa pembakaran batu bara, minyak, dan gas alam menambah sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer. Batu bara dan minyak dapat juga mengandung nitrogen dan barang yang dilepaskan sebagai gas eh,
NO2 dan SO2. Saat bahan bakar ini dibakar membentuk asam nitrat dan asam sulfat dalam hujan, kedua asam ini jauh lebih kuat daripada asam. Nah, ini adalah salah satu contoh pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida dan gas asam lainnya. Nah, dampak hujan asam terhadap pelapukan itu pertama, mempercepat pelarutan batuan batuan karbonat seperti batu kapur, marmer, dan lain-lain segala macam. Yang kedua, mengikis permukaan bangunan, patung, dan monumen. Itu dari dampak hujan asam. Ketiga, merusak tanah. Nah, seperti itu, Pak. Hmm. Nah, ini adalah salah satu pengukuran di mana kita gimana kita bisa mengetahui dia itu hujan asamnya itu memiliki pH yang asam ataupun basa. Jadi seperti itu, Pak. Ini adalah pengukurannya. Nah, lanjut ke pelapukan kimia mineral lain. Pelapukan eh, pelapukan kimia itu juga mengalami feldspar dan mineral berkarbonat itu juga mengalami pelapukan kimia, terutama mineral yang mengandung besi, magnesium, dan aluminium. Setiap mineral itu memiliki tingkat ketahanan berbeda-beda terhadap pelapukan kimia. Nah, pelapukan mineral ferromagnesian atau mineral gelap serupa dengan pelapukan feldspar. Dua produk tambahan ditemukan di sisi kanan persamaan ion magnesium dan oksidasi besi. Nah, em, jadi pelapukan mineral ferromagnesian itu adalah mineral seperti olivin, prosen, dan lain sebagainya yang mudah lapuk karena mengandung besi dan magnesium. Dan ada namanya kuarsa atau kuarsa adalah mineral pembentuk batuan yang paling tahan terhadap serangan kimia. Nah, dia ini paling tahan terhadap pelapukan kimia. Kuarsa itu tidak mudah bereaksi dengan air atau asam, sehingga tetap utuh saat mineral lain sudah lapuk. Nah, butiran kuarsa itu bertahan di tanah atau terbawa sungai menjadi pasir, kemudian membentuk batu pasir. Seperti itu, Pak. Nah, lanjut, ada namanya pelapukan dan konsentrasi berlian. Pelapukan tidak hanya menghancurkan batuan, tetapi juga memisahkan mineral tahan dan mineral yang keras dan mineral yang mudah lapuk atau tidak keras. Nah, berlian atau diamond adalah mineral terkeras yang diketahui dan juga sangat tahan terhadap pelapukan. Berlian sering terkonsentrasi akibat pelapukan, seperti nanti yang ditunjukkan pada gambar 12.14 seperti ini, Pak. Nah, ini adalah di sini adalah konsentrasi sisa-sisa akibat pelapukan. Di sini adalah pandangan melintang berlian tersebar luar di dalam pipa Kimberl. Nah, berlian terkonsentrasi di permukaan akibat pengangkatan batuan oleh pelapukan dan erosi. Jadi seperti itu, Pak. Nah, eh, lanjut ke produk pelapukan. Nah, pada tabel ini kita itu bisa melihat dia itu eh, produk pelapukan bahan mineral menurut pembentukan batu umum. Seperti feldspar itu nanti kita lihat dia itu di bawah pengaruh oleh karbon dioksida dan hidrogen dengan produk padat utamanya itu mineral liat yang dicampur dengan produk lainnya seperti ion Na+, Ca+, dan K dan lain sebagainya. Jadi pada tabel seperti ini, Pak. Nah, pelapukan baik mekanis maupun kimia itu mengubah batuan padat menjadi berbagai produk baru yang membentuk tanah dan sedimen. Produk ini dapat berupa padatan baru, larutan terlarut, ataupun materi yang lepas. Nah, dia ini itu membentuk pertama mineral baru. Kedua, yaitu mineral baru yang hasil utama dari pelapukan kimia, yang contohnya itu hidrolisir feldspar. Nah, kedua, yaitu menghasilkan ion terlarut, banyak unsur-unsur dari batuan larut dalam air.
selama pelapukan seperti natrium, magnesium, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Pak. Nah, di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Nah, intensitas pelapukan mekanik dan kimia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pelapukan kimia sebagian besar bergantung pada ketersediaan air cair. Nah, laju dan intensitas pelapukan di bumi itu tidak sama di setiap tempat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang bekerja bersama-sama. Satu, komposisi batuan. Jenis mineral di dalam batuan menentukan seberapa cepat dia lapuk, kuarsanya sangat tahan pelapukan, dan lain sebagainya. Kedua, iklim. Faktor yang terpenting dalam pelapukan, air dan suhu itu bisa mempercepat reaksi kimia. Daerah tropis itu daerah tropis lembab itu biasanya pelapukan kimia dominan. Sedangkan daerah kering atau dingin itu biasanya pelapukan mekanis dominan. Terus adalah waktu. Dalam jangka waktu berapa lama sebuah batu itu akan mengalami pelapukan. Tergantung besar tingkatannya, massa jenisnya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah topografi atau bentuk permukaan ini yang akan mempengaruhi juga. Seperti lereng curam, daerahnya datar. Misalnya lereng curam berarti airnya nanti cepat mengalir, nanti akan pelapukannya sedikit, tapi akan mengalami erosi yang tinggi. Terus aktivitas biologi seperti manusia, hewan, terus tumbuhan, dan organisme lain-lainnya. Seperti itu, Pak. Ini itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Nah, tanah. Dalam teknik sipil dan konstruktur, tanah adalah istilah umum untuk segala jenis material bumi yang longgar dan tidak terkonsolidasi. Namun, ahli geologi menggunakan istilah tanah untuk lapisan material yang tererosi dan tidak terkonsolidasi di atas batuan datar. Nah, ini istilah umum untuk batuan di bawah tanah. Tanah adalah hasil akhir proses pelapukan batuan yang bercampur dengan bahan organik air dan udara. Tanah merupakan lapisan tipis di permukaan bumi yang mendukung kehidupan tumbuhan dan menjadi bagian penting dari sistem bumi, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, salah satu contoh-contohnya. Nah, tanah yang matang dan subur merupakan hasil dari proses pelapukan mekanis dan kimia batuan selama berabad-abad yang dikombinasikan dengan penambahan dan pelapukan materi organik tumbuhan lainnya. Seperti itu, Pak. Nah, komposisi komposisi tanah itu biasanya itu 45% mineral padat, 5% bahan organik, dan sisanya itu adalah air dan udara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah itu adalah batuan, iklim, waktu, topografi, dan organisme hidupnya. Nah, jika kita lihat di sini adalah pertukaran ion antara akar tanaman dan mineral liat. Nah, akar tanaman itu selalu mencari yang namanya ion mineral untuk kebutuhannya. Jadi seperti itu, Pak. Karena penggantian ion dalam struktur kilat lembaran mereka, sebagian besar mineral liat memiliki muatan listrik negatif pada permukaan datar lempengan. Muatan negatif ini menarik air dan ion nutrisi ke mineral liat. Nah, ini adalah gambar 2.15 di mana muatan negatif pada mineral tanah liat menarik ujung positif molekul air. Seperti itu, Pak. Nah, lanjut ke horizon tanah. Kecepatan pembentukan tanah dipengaruhi oleh curah hujan, suhu, kemiringan, kemiringan tanah, dan dalam beberapa hal itu jenis batuan dasar juga mempengaruhi. Nah, seiring dengan pematangan tanah, lapisan-lapisan yang berbeda mulai muncul di dalamnya. Nah, kita bisa lihat di sini,
Ini adalah lapisan-lapisan tanah, di mana ini adalah O atau enggak lapisan awal, lapisan organik di mana daun gugur, sisa tumbuhan itu berada di sini. Nah, bagian A adalah tanah atas atau campuran bahan organik dan mineral gelap dan subur. Nah, E adalah pelarutan oleh air, di mana ini adalah zona pencucian atau mineral larut ke bawah. Terus pada bagian B ini adalah penumpukan mineral, di mana tempat endapan liat dan oksidasi, salah satunya besi, besi dan kalsit. Nah, pada bagian C itu adalah bahan induk batuan lepuk sebagian, seperti itu, Pak. Nah, ini adalah gambar B, ini adalah profil tanah yang menunjukkan lapisan A berwarna gelap akibat humus. Jadi seperti itu, Pak. Nah, di sini sudah dijelaskan, horizon O adalah lapisan teratas, horizon A adalah lapisan tanah berwarna gelap yang kaya akan bahan organik dan terbentuk tepat di bawah vegetasi permukaan. Horizon E adalah zona penlarutan yang tadi sudah saya jelaskan, seperti itu, Pak. Nah, lanjut kita ke pelapukan siklus karbon dan iklim global. Pelapukan bukan hanya mengubah batuan, tetapi juga berperan penting dalam mengatur kadar karbon dioksida di atmosfer. Karena pelapukan memiliki pengaruh langsung terhadap iklim global bumi. Planet Venus memiliki atmosfer yang padat, yang terdiri sebagian besar dari karbon dioksida yang menangkap begitu banyak panas matahari, sehingga suhu permukaan rata-ratanya itu mencapai 480 derajat Celcius, sehingga sangat panas. Nah, para geolog itu meyakini bahwa jumlah karbon dioksida yang setara dengan sekitar 65.000 kali massa karbon dioksida di atmosfer saat ini terpendam di kerak dan mantel atas bumi. Sebagian karbon dioksida ini digunakan untuk membentuk molekul organik selama fotosintesis. Nah, jika kita bisa lihat, ini adalah peran dalam sebuah gambar di mana peran dalam siklus ini berfungsi sebagai termostat geologis. Jika iklim memanas, pelapukan kimia meningkat, menyerap lebih banyak dari atmosfer dan mendinginkan iklim. Sebaliknya, ketika iklim mendingin, pelapukan melambat, memungkinkan menumpuk di atmosfer akibat vulkanisme yang menghangatkan bumi. Nah, seperti ini, Pak. Ini adalah proses yang berulang-ulang, Pak. Nah, ketika nanti misalnya iklimnya dingin, maka vulkanismenya itu eh, yang menumpuk di atmosfer itu akibat vulkanisme seperti itu Pak. Nanti akan karbon dioksida dan menghasilkan asam berkarbonat terus lain sebagainya dan nanti akan membentuk batu kapur seperti itu Pak. Atau di sini ada siklus karbon organik yang membantu mengatur iklim bumi. Nah, seperti itu Pak. Klasifikasi tanah. Tanah di berbagai wilayah bumi itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Karena dipengaruhi oleh iklim, batuan, waktu, topografi, dan aktivitas biologis, untuk memudahkan pengelompokan, para ahli itu menggunakan sistem klasifikasi yang tanah internasional yang sudah dibagi-bagi kelasnya pada tabel seperti ini. Nah, misal tanah beku, itu tanah dengan permafrost dalam 2 meter dari permukaan. Ini adalah klasifikasi tanah yang sudah diklasifikasikan. Itu, Pak. Nah, ini adalah tempat-tempat wilayah-wilayahnya. Ini adalah gambar pertanian di Amerika Serikat, di mana ini sudah diklasifikasikan oleh para ahli. Nah, jadi seperti itu, Pak. Lanjut ke tanah residual dan tanah terangkut. Tanah dapat dibedakan berdasarkan asal-usul bahan, pembentuknya, apakah terbentuk di tempat batuan induknya, atau dia itu dipindahkan dari tempat lain. Nah, tanah residual itu biasanya adalah tanah yang terbentuk langsung di atas batuan induknya, as di batas ya, di atas batuan induknya asli. Semua bahan berasal dari pelapukan batuan yang berada tepat di bawahnya. Nah, terus tanah terakut itu tanah yang terbentuk dari material hasil pelapukan yang telah dipindahkan dari tempat aslinya. Nah,
Nah, ini adalah contoh yang maksudnya Amerika Serikat dan tempat lain telah berkembang di atas tanah yang diangkut yang tidak terbentuk dari batuan lokal tetapi dari regolit yang dibawa dari wilayah lain. Jadi seperti itu, Pak. Salah satunya ini Amerika, ini bukanlah tempat bukanlah tanah yang asli tapi yang sudah dibawa. Oh, nah, tanah, bahan induk, waktu dan kemiringan. Perkembangan dan sifat tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, terutama bahan induk, waktu pembentuk, dan kemiringan topografi. Sifat tanah sebagian bergantung pada bahan induk dari mana ia berkembang. Tanah yang berkembang di atas granit yang tererosi akan bertekstur pasir karena partikel kuarsa berukuran pasir dan feldspar. Jadi seperti itu, Mbak. Tanah yang terbentuk di atas batuan basal tidak pernah berpasir, bahkan pada tahap awal pembentukannya. Nah, em, biasanya itu kalau kita lihat pada gambar ini adalah adalah klasifikasi tentang ketebalan tanah. Jadi tanah yang menebal seiring waktu, aliran basal tertua terpapar oleh proses eh, pembentukan tanah yang lebih lama dan memiliki lapisan tanah yang lebih tebal. Nah, ini pada bagian ini adalah lereng curam akibat memiliki tanah yang tipis. Nah, faktor lain yang mengatur ketebalan tanah adalah kemiringan permukaan tanah. Tanah cenderung tebal di tanah datar di mana erosi lambat dan air dapat berkumpul, dan tipis di lereng curam di mana gravitasi menarik air dan partikel tanah ke bawah. Aktivitas organik. Akar tanaman memecah batuan, sedangkan organisme penggalian seperti semut, cacing, dan lainnya itu, dia itu membawa partikel tanah ke permukaan dan menciptakan saluran bagi air dan udara untuk masuk ke dalam tanah. Makhluk hidup itu sangat berperan dalam proses pelapukan dan pembentukan tanah, atau biasa disebut pelapukan biologis. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan pastinya manusia itu sangat mempengaruhi. Tanah dan iklim. Iklim mempengaruhi ketebalan dan karakter tanah. Yaitu tanah di iklim basah seperti Eropa dan bagian timur Amerika cenderung tebal dan umumnya ditandai oleh pergerakan air ke bawah melalui material bumi. Di iklim kering seperti banyak bagian barat Amerika Serikat, itu tanahnya itu cenderung tipis, seperti itu, Pak. Nah, ini adalah gambar di mana profil tanah yang ditandai oleh tanah yang bergerak ke atas dan menguap di bawah tanah dalam iklim yang lebih kering. Hardpan adalah istilah umum untuk lapisan keras material bumi yang sulit digali atau dibor. Nah, geolog biasanya itu membatasi istilah ini pada lapisan keras. Nah, lapisan hardpan di iklim basah biasanya terbentuk dari mineral liat, silika, dan senyawa besi. Nah, ya. Laterit. Di ada area tropis dengan suhu tinggi dan curah hujan melimpah, tanah yang sangat tercuci disebut laterit. Nah, laterit adalah tanah hasil pelapukan intensif di daerah tropis lembab dan panas di mana curah hujan tinggi dan suhu selalu hangat menyebabkan mineral-mineral mudah larut dan tercuci. Hasilnya hanya ada oksidasi besi dan oksidasi aluminium yang tersisa dan terkonsentrasi di tanah. Ini adalah salah satu contoh tanah laterit yang berkembang di iklim yang sangat basah di mana pelarutan ke bawah sangat intens yang menghilangkan semua kecuali oksidasi besi dan aluminium. Nah, ini adalah gambar-gambar ya, Pak. Nah, terakhir adalah tanah yang terkubur. Tanah yang terpendam oleh abu vulkanik, debu yang terbawa angin, endapan gletser, dan sedimen lainnya. Tanah yang terpendam ini adalah semacam ciri khas dan dapat dilacak di wilayah yang sangat luas. Nah, sekian dari presentasi saya, Pak. Terima kasih telah menonton.